Alasan kita memiliki begitu banyak peraturan yang berlebihan di negara kita adalah karena gereja sepakat. Gereja seharusnya mengarahkan pemerintah. Pemerintah tidak seharusnya mengarahkan gereja. Bukan itu yang dimaksudkan oleh bapak-bapak pendiri kita. Dan saya bosan dengan sampah pemisahan gereja negara ini. Itu tidak ada dalam konstitusi. Itu dalam surat yang bau, dan itu tidak berarti apa-apa seperti yang mereka katakan. Baik, Mackenzie, apa pendapatmu tentang pernyataan itu dalam konteks sebenarnya? Dia berbicara di mimbar, di gereja, mengatakan bahwa gereja seharusnya mengarahkan pemerintah. Bagaimana Anda memahami konteks itu? Saya tidak berpikir ada cara untuk mengambilnya di luar konteks. Dia sangat lugas, dia sangat jelas, dia sangat spesifik. Tidak ada cara lain agar Anda dapat memahami apa yang dia katakan. Dia bilang, dia muak dengan sampah gereja dan negara. Dan itu harus berakhir. Kita membutuhkan gereja di atas negara. Begitulah seharusnya, itu tidak ada dalam konstitusi. Dia sangat jelas, dan ini sebenarnya sangat menonjol saat ini, terutama jika saya bisa menyebut sisi konservatif. Karena mereka memiliki pandangan yang berbeda. Sekarang, dalam perspektif kami, itu bukan sayap kanan atau sayap kiri. Jadi kami tidak mempromosikan sayap kiri atau sayap kanan karena kami pikir saat ini ada masalah di kedua sisi. Karena kami tidak setuju dengan beberapa nilai-nilai di sayap kiri. Tetapi kami juga tidak setuju dengan penghapusan pemisahan gereja dan negara itu. Karena itulah tepatnya inti dari konstitusi. Itulah tepatnya dasar pembentukan Amerika. Yaitu memisahkan diri dari penganiayaan yang dilakukan gereja atas orang-orang. Dan sekarang tampaknya kita ingin benar-benar mengabaikannya, dan ingin gereja memerintah negara lagi. Dan kita akan segera kembali ke zaman kegelapan. Dan beberapa dari orang-orang ini, saya pikir, tahu itu. Yang lain, mungkin tidak tahu apa yang mereka katakan. Mereka berpikir, oh, Tuhan kembali lagi ke negara ini, itu akan luar biasa. Tetapi pada akhirnya itu tidak akan menjadi baik. Ya, dan ada orang yang berkata, pertama-tama tidak ada bahasa khusus ini, pemisahan gereja dan negara, dimanapun. Ini adalah hal yang tersirat. Dan itu cukup jelas tersirat. Dan seperti yang kita lihat di episode terakhir mengapa itu diperlukan. Itu sebab penganiayaan dari gereja Inggris dan kepausan, yang pada saat yang sama mereka menganiaya umat Tuhan dalam nama Tuhan. Itu roh yang sama, entitas yang sama di belakangnya, yang akan kita lihat hari ini. Tetapi kita juga melihat, orang mengatakan bahwa tidak ada penolakan yang terjadi atas gereja dan negara bersatu. Bahwa mereka hanya melihat hal-hal semacam ini di channel kami. Nah, salah satu cara menjawabnya, sebenarnya mereka telah mengatakannya. Seperti yang kita lihat Bubet dan Gubernur Pennsylvania lainnya atau calon Gubernur Pennsylvania telah mengatakannya. Serta banyak orang Republikan terkemuka dan sesuatu yang disebut reformasi apostolik baru. Yang akan kita bahas dalam video baru beberapa saat mendatang. Semua kekuatan-kekuatan ini mulai mengatakan hal-hal ini. Tapi hal kedua, Nuh memperingatkan orang-orang tentang air bah selama 120 tahun sebelum itu sungguh terjadi. Namun pada hari pertama dari 120 tahun itu, mungkin tidak akan terdengar seperti ada orang yang membicarakannya atau memikirkannya. Jadi kami mencoba membuat orang-orang sedini mungkin menyadari hal ini. Karena kami tidak ingin itu menjadi jam ke-11, atau detik-detik terakhir, jam ke-12. Dan mereka baru mendengar hal-hal ini untuk pertama kalinya. Mereka baru terpaparkan. Jadi kami berharap untuk berada di ujung depan pesan peringatan ini dalam arti bahwa orang-orang yang mulai melihat dunia dan melihat sesuatu yang salah, seiring gerakan moralitas untuk kembali ke Tuhan ini. Di mana kita akan melihat pada titik tertentu mendapat bantuan supranatural. Bahwa mereka tidak tertarik ke dalamnya, tetapi ditarik ke dalam firman Tuhan dan hubungan dengan Yesus. Karena itu akan menjadi satu-satunya cara untuk mengatasi semua ini.